Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Haura dari Program Studi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya dan etika dalam perusahaan. Untuk memenuhi tugas kuliah, tugas pertama minggu kedua, etika pajak. Jadi yang pertama yaitu budaya dan etika dalam perusahaan. Etika pada dasarnya standar atau moral yang menyangkut benar atau salah, baik atau buruk. Etika perusahaan menyangkut hubungan perusahaan dengan karyawan yang sebagai satu kesatuan dengan lingkungannya. Budaya perusahaan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan perilaku etis. Karena budaya perusahaan merupakan seperangkat nilai dan norma yang membimbing tindakan karyawan. Budaya dapat mendorong terciptanya perilaku yang etis dan sebaliknya dapat pula mendorong terciptanya perilaku yang tidak etis. Kemudian kebijakan perusahaan untuk memberikan perhatian yang serius pada etika perusahaan dan memberikan citra bahwa manajemen mendukung perilaku etis dalam perusahaan. Kebijakan perusahaan biasanya secara formal didokumentasikan dalam bentuk kode etik. Di tengah iklim keterbukaan dan globalisasi yang membawa keragaman budaya, kode etik memiliki peranan yang sangat penting sebagai penahan dalam interaksi insentif beragam ras, pemikiran, pendidikan, dan agama. Sebagai persamaian untuk menumbuhkan perilaku etis, perlu dibentuk iklim etika dalam perusahaan. Iklim etika tentang perilaku apa yang dianggap benar dan tersedia mekanisme yang memungkinkan permasalahan mengenai etika dapat teratasi. Kemudian yang kedua yaitu pengaruh etika terhadap budaya perusahaan. Etika seseorang dan etika bisnis adalah satu kesatuan terintegrasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling melengkapi dan mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi stimulus dalam peningkatan kinerja karyawan. Budaya perusahaan memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap perilaku etis. Perusahaan akan menjadi lebih baik jika mereka membudayakan etika dalam lingkungan perusahaannya. Mentalitas para pelaku bisnis, terutama top manajemen yang secara moral rendah sehingga berdampak pada seluruh kinerja bisnis. Kemudian yang ketiga yaitu etika organisasi. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan ketersediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok. Etika organisasi menekankan perlu seperangkat nilai yang dilaksanakan setiap anggota. Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada beberapa alasan mengapa norma dan etika itu diperlukan dalam organisasi. Yang pertama yaitu karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi prinsip yang menjadi landasan bagi kehidupan seseorang dan organisasi dan menyangkut berbagai prinsip yang menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antara manusia dengan lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna. Kemudian yang ketiga yaitu karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma, moral maupun etika perlu dianalisa dan dikaji kembali agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi dan masyarakat luas yang pada gilirannya memperlancar interaksi antar manusia. Kemudian yang terakhir yaitu pentingnya etika dalam era modern. Lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan
kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dan keyakinan agama. Pandangan hidup dan sosial etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Kali ini contohnya yaitu kasus pelanggaran etika bisnis oleh PT Megasari Makmur. Nah, PT Megasari Makmur adalah perusahaan yang memproduksi obat nyamuk HIT yang terletak di daerah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. PT Megasari Makmur juga memproduksi banyak produk lainnya. Obat nyamuk HIT mengenalkan dirinya sebagai obat nyamuk yang murah dan lebih tangguh di kelasnya. Selain di Indonesia, obat nyamuk HIT juga diekspor ke luar negeri. Obat nyamuk HIT yang diproduksi kemudian dinyatakan ditarik dari peredaran karena menggunakan zat aktif propoxur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia. HIT yang promosinya sebagai obat nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya. Kemudian lembaga bagian hukum melaporkan PT Megasari Makmur kepada Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya tanggal 11 Juni 2006. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan HIT. Jadi tanggapan saya yaitu PT Megasari Makmur sudah melakukan perbuatan yang sangat merugikan dengan memasukkan zat berbahaya ke dalam produknya dan berdampak buruk terhadap kesehatan penggunanya atau konsumen. Pelanggaran etika yang dilakukan perusahaan tersebut yaitu prinsip kejujuran. Mereka tidak memberitahukan kepada konsumen bahwa produk mereka mengandung zat yang berbahaya. Melakukan apa saja untuk mendapatkan keuntungan pada dasarnya boleh dilakukan, asal tidak merugikan pihak manapun, dan tentu saja pada jalurnya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.